baru dapat idenya bahwa di Indonesia aja adalah menarget 700 triliun yang biasa di-spending ke luar negeri untuk stop ke luar negeri, spend Indonesia untuk bangun Indonesia, iya kan? Dan di Indonesia aja adalah movement, benar nggak? Ini adalah pergerakan untuk menyadarkan. Ini termasuk haji umroh tapi kan? Iya. Ya kan teman, dari angka 700 triliun kan termasuk haji umroh. Iya, kalau misalnya tahun ini Kan nggak kita nggak berhaji bisa dan haji, umroh. ini kenapa nggak ke Serambi Mekah? Nah atau itu ke maksudnya Serambi gitu. Madinah? Iya itu maksudnya. Jadi belum medical tourism, Ya itu makanya. health tourism. Yang Belum. mereka keluar gara-gara Iya, itu. yang mereka keluar Ke karena Penang, mereka ke Penang, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Iya. Bangkok, maupun ke tempat-tempat lain. Jadi jadi kayak awur kan ya. tolong disampaikan ke grup Bosman Sontolo ya, bahwa ini di Indonesia aja ini bukan hanya satu campaign yang mengajak berwisata di Indonesia, bukan. Ini esensi dari nasionalisme kita. Bangga buatan Indonesia iya, pakai pakaian adat iya, tapi kalau kita lihat kan di bulan Pancasila ini, Nah desentrasi. ini kan kita harus gaungkan bagaimana anak-anak muda kita untuk memanfaatkan potensi yang kita miliki secara totalitas gitu. Paham gue. Ini surprise. Gue surprise sama numbers nih. Numbersnya gede, 700 triliun. big number. Jadi UMKM ini yang kita perjuangkan sama-sama, ini netesnya 700 triliun ini. Itu makanya itu setengah APBN. Tuh, kalau itu dibalikkan ke Indonesia, belum Pak. Oke, jadi Jadi poin. mudah-mudahan kita bisa collab di Jogja ini tanggal 4 Juni, pas banget kita Declare. kita canangkan, dan kita punya pasukan banyak karena kita punya Bosman Group, ada berjuta-juta. Nanti teman-teman dari generasi pesona Indonesia kita ajak gabung, kita all out. Dan consider that. Iya, 700 triliun. Top banget. Gue pengen ngomongnya sih tentang ya hal-hal yang apa sih yang perlu kita perhatikan, dan kalau ngelihat pemikiran-pemikiran kan dari segi keuangan moneter, Bosman nih ahlinya. Jadi apa sih ini COVID-19 dan kira-kira gimana kita mesti bereaksi? Thank you, Chief. Yang jelas kita sudah berapa hari di rumah ini? Udah hampir 3 minggu kalau saya, nggak tahu kalau Chief SU udah berapa lama nih. Yang jelas. Ini hari ke-31. Iya, I agree. Jadi gini, yang jelas kita ini makhluk sosial. Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Terus berada di dalam sebuah ruangan ya. Mungkin separuh manusia yang introvert seperti saya mungkin bisa bertahan tapi yang ekstrovert di mana energi dia didapat dari orang lain, dia harus touch orang lain, dia harus sapa orang lain lebih. Ini pada stres semua. Yang jadi lebih bukan kantong aja yang stres sekarang, tapi psikis juga udah mulai tipis nih gitu ya. Terus tidak semua rumah itu bisa work from home, karena gini, rumah didesain untuk istirahat. Bahkan sedikit sekali rumah di Indonesia yang punya ruang kerja untuk penghuninya. Jadi begitu work from home, itu malah nggak comfort, kreativitas nggak dapet gitu ya. Ini yang terjadi di keluhan teman-teman, karena kita hampir setiap hari ada Zoom sama ini, Zoom sama unit usaha ini gitu ya. Kita bedah satu-satu, setiap hari ada 5 Zoom, 3 untuk kantor, 2 untuk sosial gitu. Ada masalah seperti itu. Nah, saya pikir berapa lama nih kita lockdown diri kita sendiri gitu ya. Terus tidak semua bisnis juga cocok untuk bekerja dari rumah, benar nggak? Karena beberapa bisnis mungkin majority bisnis harus fisikal, seperti ngedrop barang, seperti mechanical, seperti manufaktur dan lain sebagainya. Ini saya pikir perlu disikapi. Jadi sewaktu kita ketemu di udara, saya ketemu sama Chief SU, saya ketemu sahabat-sahabat semua yang ada di Facebook, di sosial media. Bagi saya ini hanya membuat kita jadi lebih waras aja gitu ya. Kalau kita
kalau kita nggak ketemu hanya WA aja kita jadi kayak robot gitu. Saya nih generasi kolonial gitu ya, benar-benar sama gadget itu saya harus minta generasi Z gitu ya menolong saya. Jadi itu efek dari corona yang menurut saya saat ini, pendapat saya pribadi ya, saya nggak mengajak teman-teman juga sependapat dengan saya, tapi pendapat saya pribadi, pemerintah saat ini masih kayak caca gitu ya, maju mundur. Saya bilang, lo jogging atau lo gitu ya? Tapi okay, itu. Nah, sekarang kita mau melihat terlepas dari apapun, COVID-19 ini sudah terjadi gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa gara-gara dibuka lah Januari dan lain sebagainya. Yang penting udah terjadi. Kita coba menganalisa adalah berapa lama lagi gitu ya. Itu yang lebih penting karena dari Boston Consult Result saya sering berkomunikasi dengan teman-teman dari semua negara. Cara kerjanya pandemik adalah peak, kemudian landai, kemudian slow down, kemudian sampailah cross perbatasan antara yang sembuh sama yang terpapar, cross gitu ya. Itu artinya sudah lampu kuning, lampu hijau. Jadi kalau peak itu lampu merah gitu ya, kemudian melandai, kemudian menurun, terata, melandai, kemudian cross. Begitu cross itu udah lampu kuning, kasih seminggu kemudian lampu hijau gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan peaknya gitu ya? Itu pertanyaan paling fundamental bagi kita pebisnis gitu ya, yang melihat kapan sih peaknya gitu ya. Nah, kalau melihat dari cara saat ini, saya kemarin baru aja Zoom dengan teman-teman yang di Makassar, di Manado, di Maluku. Saya kaget karena di sana benar-benar seperti 80% jangan-jangan masih kayak di luar gitu loh. Itu saya pikir, waduh gitu. Berarti nanti ada first wave Jakarta, second wave luar daerah, ada third wave. Kan ngagetin gitu ya, karena saya pikir kita ini punya wilayah memang spread around yang saya pikir, aduh gimana ya gitu. Saya juga kalau jadi pemerintah, saya tahu kebingungan mereka gitu ya. Mereka mau tegas gimana, nggak tegas gimana gitu ya. Tapi sekali lagi, ini semua sudah terjadi. Saya cuma mau melanjutkan sedikit. Jadi saya coba kalkulasi kalau Jakarta sudah mulai PSBB seperti hari ini tambah 2 minggu, harusnya menurut saya akhir April sudah bisa selesai, sehingga Mei sudah mulai cross gitu ya. Saya harap Juni sudah bisa kuning setidak-tidaknya atau hijau lah saya harapkan. Kira-kira sebagai pengusaha ini fokusnya mesti di mana sekarang kita? Oke, Chief. Jadi gini, tadi tuh paparan benar-benar enlightening bagi saya, adalah pencerahan sudut pandang yang gamblang dan simple sekali gitu ya. Nah, sebagai seseorang yang dididik dengan cara yang mungkin sedikit berbeda, saya ini dididiknya adalah trade analysis gitu ya. Jadi kalau di dunia lain Anda harus berpikiran positif, di dunia yang saya anut, saya boleh gitu istilahnya berpikiran negatif. Yang tidak boleh adalah feeling negatif gitu ya, negatif feeling. Jadi positive feeling boleh, positive thinking boleh, negative thinking boleh. Yang nggak boleh adalah negative feeling gitu ya. Jadi walaupun dalam kondisi negative thinking, feelingnya harus positif, harus happy, harus light, Tuhan baik, semua benar gitu ya. Jadi ini yang bedakan. Jadi saya ada sedikit trade analisis yang saya coba urak-urak, yang coba saya share kepada teman-teman gitu ya. Jadi corona ini memberikan pukulan yang belum pernah ada dalam sejarah modern. Itu analisa kita pertama. Di tahun 98 benar, Chief bilang bahwa UKM survive. Di tahun 2008 UKM survive. Di tahun 2020 ini berbeda. UKM kepukul. Karena kita harus stay at home. Yang beli stay at home, yang jualan gak ada yang beli, dia nggak bisa jualan gitu ya. Nah, kita akan berbicara kepada teman-teman yang kena pukulan yang itu UKM. UKM Indonesia ini
adalah memberikan lapangan kerja terhadap 93% angkatan kerja. Saya ulangi lagi, UKM di Indonesia itu memberikan lapangan kerja kepada 93% angkatan kerja. 97 Bosman, data terakhir 97. Itu lebih parah lagi. Jadi berarti sisanya yang 9 naga, yang BUMN, yang multi company itu, yang 3%. Itu bahasa Jawanya kan nemen gitu ya, keterlaluan gitu ya. Terus kita ini kaum UKM tidak dapat perhatian seperti yang 3% tadi, gitu. Yang 3% tadi employee-nya tapi menguasai 90% ekonomi, itu yang keterlaluan. Nah, kita ini sudah paling besar menyerap tenaga kerja, tapi seperti dianaktirikan. Contoh, saya kadang-kadang suka ekstrim. KUR itu bisa 2% sebulan, kalau dikali 12, 24%, tapi kalau Sinarmas minjem kredit 9%. Ini bank untuk rakyat atau untuk konglomerat sih? Itu cuma pertanyaan-pertanyaan kritis yang kadang-kadang kita boleh nanya. Dan pejabat harus jawab, benar ya? Jadi ini bukan memprovokator, tapi kita mencoba kritis gitu ya. Karena saya dididik kiai kampung. Jadi mbah saya, Pak De saya adalah kiai kampung, NU. Yang kami biasa kritik satu sama lain, kita ledek-ledekan itu biasa gitu. Di dalam demokrasi itu beda pendapat biasa. Bahkan temennya mbah saya bilang, oh ini Habib, dia turunan Rasulullah. Saya bisa nanya, gimana cara ngitungnya gitu ya. Itu anak 11 tahun boleh-boleh aja nanya gitu. Di komunitas NU yang pakai sentir ngomongnya malam-malam tahun 70-an itu, saya nggak ngelihat masalah kita beda pendapat, dan kami biasa dikritik dan saling mengkritik gitu ya. Sekarang ini agak alergi gitu. Jadi saya pikir ini negara demokrasi apa bukan sih gitu ya. Jadi coba kritik saya, coba gini ya teman-teman semua yang di sosial media, Facebook yang saat ini online. Kritik Chief NSU di depan saya ini, kritik aja Mas Sandi ini, kritik aja Bang Sandi ini. Dia biasa-biasa aja tuh, karena dia dididik memang beda pendapat, it's okay gitu ya, selama nggak personal. Misalnya hidung lu pesek sih gitu ya, itu bukan kritik namanya, itu personal gitu ya. Kita nggak pernah kritik personalnya gitu ya. Oh muka lu jelek gitu, atau hitam, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau bilang kebijakanmu itu merugikan, kita harus ngomong. Dan begitu kita mengkritik, kita kasih tahu ini solusinya gitu ya. Nah, kembali lagi setelah corona ini, setelah memukul UKM, pasti memukul UKM, karena UKM menurut saya ya, teman-teman UKM udah share. Maret kemarin mereka bisa gajian, April mereka gajiannya pakai apa? Pakai tabungannya owner. Gajian nanti bulan Mei dan bulan Lebaran dari mana tabungan? Kalau sampai Juni UKM jedak. Ini yang kita bilang bahwa apa yang terjadi kalau UKM 50% membuang unemployment, membuang pegawainya menjadi unemployment meningkat 45% in 1 month, bener nggak? Dan itu badai itu lebih parah daripada badai corona. Jadi setelah corona selesai kita bisa atasi, ada badai berikutnya. Nah, kita di sini nggak bisa cuma memberikan saran sebaiknya, bukan begitu. Hari ini kita berdiskusi, hari ini teman-teman mendengar, kita harus memberi contoh konkret. Capek wacana, gitu ya. Wacana itu bukan untuk kita. Kita adalah action plan. Jadi bagi saya, teman-teman, saya mencoba meringkas ya. Bagi Anda para UKM yang kena seperti UKM yang saya juga miliki, nomor 1 saya sarankan ubah bisnis model. Jadi kalau di dalam bahasanya Chief Sandi nasihati saya, kalau kita lagi main basket, kita kan punya strategi untuk attack atau defense gitu ya. Terus kita bilang, ada kalimat, don't ever change a winning streak. Jangan pernah ubah kalau strategi itu memenangkan pertandingan. Don't ever change a winning streak. Tapi saat ini, kalau Anda lihat ternyata omset Anda naik 2 kali lipat dengan ini, jangan pernah ubah. Tapi apa yang terjadi kalau omset Anda turun 80%? Berarti sudah tidak winning lagi metodenya. Change. Jadi nomor 1 saya sangat menyarankan sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita review bisnis kita dan ubah bisnis modelnya. Nah, nanti mungkin ada di sesi berikutnya nih ya, untuk
kita go through detail bisnis model itu seperti apa. Jadi bukan merubah nature bisnisnya yang tadinya petani terus merubah menjadi supir ojek gitu ya. Nggak begitu, itu bukan merubah bisnis model gitu. Merubah bisnisnya tetap sebagai petani, tetap menghasilkan agribisnis, tetapi punya pendekatan digital misalnya, itu salah satu bisnis model. Yang kedua, kepada teman-teman yang apa namanya pegawai, Anda profesional, Anda bukan business owner. Selama work from home, saya memohon, saya mungkin bisa memberikan advice, Anda atau saya wajib punya ilmu baru. Jadi selama 3 minggu, saya membaca 8 buku. Dan saya tahu buku yang saya baca ini tidak populer. Karena buku yang saya baca adalah geopolitik, geostrategi, saya baca Asian Waters, saya baca China Private Army, yang kalau saya ngomong kesannya saya anti Cina gitu ya. Kemudian saya baca buku Fires-nya Trump supaya saya ngerti, oh dia tuh narsism gitu ya. Dulu zamannya Obama pemerintahnya begini, kemudian zaman Trump pemerintahnya begini. Dulu zamannya Obama sama Cina baik, kemudian zaman Trump ditebas dan lain sebagainya. Itu buku-buku yang saya selesaikan selama 3 minggu saya lockdown. Jadi saya berusaha mempunyai ilmu baru. Kedua adalah saya berusaha punya skill baru gitu ya. Skill baru. Ini menarik, maksud saya gini. Saya tuh pengen bisa shuffle dance gitu ya. Joget kaki sih sebenarnya shuffle dance gitu ya. Jadi saya tiap pagi 30 menit ada instruction bagaimana shuffle dance, kaki saya sih ngilu-ngilu juga gitu ya. Tapi ya udah 1 minggu saya coba sisi lain. Jadi saya merasa kalau saya tidak punya skill baru gitu ya, ini saya salah memanfaatkan waktu gitu ya. Jadi pertama, jadi saya teman-teman yang profesional, saya tahu Anda adalah pengejar prestasi, tapi usahakan sempatkan punya ilmu baru. Yang kedua adalah punya skill baru gitu ya. Nah, mungkin gambaran kira-kira begitu, Chief